Danau Sebedang, sebuah danau seluas 1 km persegi yang terletak di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, berjarak sekitar 18 km dari kota Sambas. Dijuluki sebagai danau wisata sejarah di pintu masuknya. Namun, setiap kali pengunjung termasuk saya datang ke danau ini, tidak ada penjelasan detail mengenai awal mula terbentuknya danau ini. Meski ada satu hal yang dapat dipastikan, Danau Sebedang bukanlah danau alami. Ia adalah danau buatan manusia. Dan video ini akan membahas bagaimana kisah awal mula Danau Sebedang, pertautan sejarahnya, serta bagaimana masa depan kawasan ini. That's the main road. We are now entering Sebedang Lake. Kita masuk. Kawasan ini merupakan salah satu rangkaian dari perbukitan Kapuas Hilir. Danau Sebedang dikelilingi perbukitan yang merupakan satu rangkaian dari kompleks perbukitan Sempalai Sebedang yang jika ditelusuri menerus hingga ke Gunung Niot di Bengkayang yang pada era Pleistosen sekitar 2,5 juta hingga 11.000 tahun lalu adalah gunung berapi aktif. Perbukitan Sebedang merupakan bagian barat dari sebuah rangkaian pegunungan yang disebut Pegunungan Kapuas Hilir. Batuan yang membentuknya didominasi formasi seminis yang terdiri dari batu sabak, filit, dan batu pasir. Selain itu, di beberapa titik juga tersusun dari batuan terobosan Sumatang yang tersusun oleh diorit, dasit, andesit, gramodiorit, dan ada batuan gunung api Sebadau yang tersusun oleh basal, dolomit, andesit, tuf, breksi, aglomerat. Oke, mungkin sampai sini Anda jadi bosan dengerinnya. Intinya yang jelas kawasan Sebedang ini dianugerahi oleh kekayaan geologi yang sangat beragam. Maka tak heran jika kawasan ini mengandung salah satu mineral yang sangat digemari oleh manusia, emas. Sebelum membahas awal mula Sebedang sebagai salah satu tambang emas terbesar di Sambas, kita perlu melihat apa yang melatar belakangi pertambangan bisa eksis di Kalimantan Barat, yang erat kaitannya dengan Cina. Berdasarkan penuturan sejarawan H.M. Amin H.B., hubungan antara penduduk daratan Cina dengan Kalimantan Barat sudah terjalin sejak abad ke-7. Letak geografis kawasan Sambas yang berhampiran langsung dengan jalur sutra perdagangan internasional sangat mempengaruhi interaksinya. Namun, mereka belum menetap. Gelombang imigrasi besar-besaran baru dimulai ketika tahun 1750 Sultan Sambas Sultan Abu Bakar Kamaluddin melihat kesuksesan Kesultanan Palembang menambang timah di Pulau Belitung dan Panembahan Mempawah dengan tambang emasnya di Mandor
dengan menggunakan pekerja-pekerja tambang dari Cina. Maka, Kesultanan Sambas pun ingin mencoba peruntungan yang sama. Menurut budayawan Tionghoa sekaligus mantan wali kota Singkawang Hasan Karman, etnis yang didatangkan oleh Kesultanan Sambas didominasi suku Hakka. Alasannya, suku Hakka ketika itu terkenal akan keahliannya dalam menambang, terutama sistem pengairannya untuk memisahkan biji emas dari material galian. Jadi isu tenaga kerja asing bukanlah hal yang baru, karena nyatanya berabad-abad yang lalu kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat sudah memanfaatkan keahlian mereka untuk mengeksplorasi dan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Awalnya dengan sistem bagi hasil. Kemudian, gelombang kedatangan orang Cina ke Sambas semakin banyak. Tercatat populasi penambang Cina di Kalimantan Barat tahun 1770 sudah mencapai lebih dari 20.000 orang. Ini menimbulkan persaingan dan perpecahan di antara mereka. Mereka membentuk kongsi-kongsi penambang, hingga akhirnya dipersatukan oleh Lo Fang Pak pada tahun 1777 dalam entitas yang disebut sebagai Republik Lanfang. Namun, tindakan represif dari Belanda yang hendak mendominasi sosial ekonomi Nusantara membuat Lanfang hancur 108 tahun setelah dibentuk. Setelah kehancuran kongsi Lanfang pada 1884, masih terjadi banyak pemberontakan yang dilakukan oleh kongsi-kongsi kecil penambang terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Places like Mesopotamia and the rest of the sandy, dusty Middle East, where the Australians and New Zealanders were battling alongside the Arabs to beat the Turks. Or places like the Eastern Front, snowbound for so much of the year with temperatures low enough almost to freeze the blood. Ketika Perang Dunia Pertama, The Great War, meletus di benua Eropa, terjadi pemberontakan lagi oleh kelompok penambang yang berbasis di tambang Bukit Mas terhadap Belanda. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Kenceng. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan setelah Kesultanan Sambas yang merasa kestabilan sosial politik di wilayahnya terganggu memutuskan untuk mengadakan mediasi. Pemberontakan pun reda. Namun, dampak dari pemberontakan tersebut, warga Tionghoa yang bertani dan menambang emas di Bukit Mas terpaksa mengungsi ke tepian aliran Sungai Sambas kecil untuk menjauhi pusat pergolakan. Mereka mengungsi dengan membawa kenceng atau periuk nasi, hingga pemberontakan tersebut dikenal sebagai Perang Kenceng. Penduduk Bukit Mas itu lalu memutuskan membuat permukiman di lokasi tersebut. Kota baru itu dinamakan sebagai Mangkito, yang kini menjadi Pasar Sebawi. Sedangkan aktivitas pertambangan di Bukit Mas perlahan-lahan berhenti. Hal ini dikarenakan pertambangan emas di wilayah Sambas dan sekitarnya telah melewati puncaknya antara tahun 1790 hingga 1820. Raffles bahkan pernah mencatat setidaknya tahun 1810 produksi emas dari Kalimantan Barat melebihi 350.000 troy ounce dengan nilai estimasi sekitar 10,3 triliun pada kurs rupiah saat ini. Dan akhirnya para penambang beralih menjadi petani sayuran, lada, dan kopra. Sementara lubang bekas tambang di Bukit Mas itu perlahan-lahan terisi oleh air hujan, membuat sebuah danau yang kini kita kenal sebagai Danau Sebedang. Lubang tambang Sebedang sejatinya adalah simbol kerusakan alam di Pulau Kalimantan. Namun, metode pertambangan masa lampau yang tidak menggunakan zat kimia seperti merkuri membuat air danau ini layak untuk dikonsumsi. Kini, PDAM Sambas bergantung pada Danau Sebedang guna memenuhi hajat hidup ratusan ribu warga Kota Tebas, Pemangkat, dan sekitarnya. Masih ada banyak permasalahan terkait masa depan kawasan Sebedang, terutama soal pengelolaan kawasan wisata yang masih bergantung pada swadaya masyarakat, keamanan untuk pengunjung karena sudah beberapa kali terjadi
pengunjung tenggelam di lubang tambang ini, dan juga kelestarian kawasan Sebedang yang kini terancam oleh eksplorasi sumber daya alam yang lebih destruktif di sekelilingnya. Apapun itu, ini adalah tugas bersama dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Sambas untuk merawat dan menjaga kawasan Sebedang. Seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.